Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arya Venda. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kuesioner, uji validitas, dan uji reliabilitas. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang berisi daftar pertanyaan mengenai suatu topik diberikan kepada responden dengan maksud untuk memperoleh data. Adapun persyaratan dari kuesioner yang pertama adalah relevan dengan tujuan penelitian, mudah ditanyakan, mudah untuk dijawab, data mudah diolah atau diproses. Berikut adalah contoh kuesioner dari variabel motivasi belajar. Di dalam variabel motivasi belajar ini terdapat 5 indikator. Yang pertama adalah kepribadian sendiri, lingkungan, masa depan, keaktifan mengungkapkan pendapat, dan masalah pribadi. Nah, dalam contoh ini, masing-masing indikator dipecah menjadi 2 item pertanyaan. Sehingga dalam variabel motivasi belajar kita memiliki 10 pertanyaan. Sedangkan pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala Likert, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, di mana skala Likert ini merupakan data ordinal karena mengandung substansi ranking. Uji validitas ya. Jadi bagaimana suatu instrumen itu dikatakan valid ya. Jadi validitas suatu instrumen itu diartikan sebagai seberapa jauh instrumen tersebut benar-benar mengukur objek yang hendak diukur. Salah satu cara menguji validitas dari butir pertanyaan adalah memakai nilai korelasi, yaitu mengkorelasikan skor butir pertanyaan dengan skor total butir pertanyaan. Adapun aturan dalam pengujian validitas adalah yang pertama, jika ukuran sampel lebih dari 30 dan data yang dihasilkan adalah interval, maka gunakanlah korelasi person product moment. Sedangkan apabila ukuran sampel kecil dan datanya ordinal, maka gunakanlah rank Spearman. Kemudian pengujian reliabilitas. Reliabilitas itu diartikan sebagai konsistensi alat atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian. Jadi konsistensi atau kestabilan skor dari kuesioner tersebut yang digunakan terhadap individu yang sama dan diberikan pada waktu yang berbeda. Salah satu cara untuk mengukur reliabilitas dari butir skor adalah dengan menggunakan nilai Krombacher alpha. Adapun tutorial pengolahan data untuk pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Nah, misalnya sebelum kita olah, kita perlu tabulasi dulu di Microsoft Excel. Teman-teman bisa ditabulasi dengan kolom pertama, itu merupakan kolom untuk responden, ini responden pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sini ada sebanyak 40 responden, sedangkan angka-angka di sini merupakan jawaban dari setiap butir pertanyaan yang ada di kuesioner atau angket. Nah, data-data ini kita copy, kemudian kita paste di work file SPSS. Nah, seperti ini. Di bagian data view kita bisa melihat datanya yang sudah terpaste di SPSS. Kemudian di variabel view kita bisa lihat nama variabel ini, bisa diberikan nama pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ceritanya di dalam kuesioner ini terdapat 5 pertanyaan untuk 40 responden. Untuk melakukan uji validitas, kita perlu membuat variabel baru yang dinamakan variabel total, karena inti dari uji validitas adalah melakukan korelasi dari setiap butir pertanyaan terhadap nilai total dari setiap skor jawaban dari responden. Nah, caranya menjumlahkan adalah klik transform, compute variabel. Nah, di dalam
target variabel ini bisa ditulis total. Kemudian di bagian numeric expression kita isikan perintah seperti ini, pertanyaan 1 ditambah pertanyaan 2, ditambah pertanyaan 3 hingga pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan 5. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di dalam data view akan otomatis muncul variabel baru yang disebut sebagai variabel total, di mana variabel total ini merupakan penjumlahan dari jawaban pertanyaan 1 sampai dengan 5. Nah, selanjutnya untuk uji validitas kita klik Analyze, kemudian Correlate Bivariate. Nah, teman-teman, kita masukkan semua variabel ke dalam kotak variabel ini. Sedangkan pemilihan correlation coefficient kita akan menggunakan persen jika datanya itu merupakan data interval dengan ukuran sampelnya lebih dari 30, dan kita akan menggunakan correlation coefficient Spearman jika datanya merupakan skala ordinal. Nah, dalam kasus ini skala data yang digunakan merupakan skala Likert, di mana datanya ordinal, maka yang kita gunakan adalah Spearman. Namun, di beberapa literatur ada yang mengatakan bahwa apapun skala pengukuran datanya, maka digunakan correlation coefficient persen. Jadi dalam pengolahan data kali ini akan coba kita lakukan dengan 2 correlation coefficient. Kita centang saja persen dan Spearman. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah output SPSS yang dihasilkan. Kalau kita perhatikan di korelasi persen, korelasi dari setiap item pertanyaan dengan total, signifikansinya adalah 0,00. Ya, ini berarti bahwa setiap item pertanyaan itu valid. Namun apabila ada item pertanyaan yang memiliki korelasi korelasinya itu tidak signifikan terhadap nilai total, maka pertanyaan itu harus dimodifikasi. Kemungkinan karena kurang jelas sehingga responden agak bingung ketika mengisi kuesioner. Ini adalah untuk korelasi persen. Coba akan kita cek untuk korelasi yang Spearman row. Di sini juga signifikan semua. Jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap item pertanyaan dari kuesioner itu valid. Setelah uji validitas, kita lakukan uji reliabilitas dengan cara klik Analyze, kemudian Scale, Reliability Analysis. Yang dimasukkan di dalam kotak item ini adalah jawaban dari pertanyaan responden, sedangkan totalnya tidak kita masukkan ke dalam kotak items. Selanjutnya kita klik OK. Nah, teman-teman didapatkan nilai Kromban alpha sebesar 0,799. Nah, ini mengindikasikan bahwa kuesioner ini memiliki tingkat reliability yang tinggi. Terima kasih telah menyimak video sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.